adab, ya akhlak yang terakhir adalah ilmu. Makanya percuma orang banyak ilmu tapi tidak beradab. Beradab dan berakhlak pun percuma, hanya sampai dibataskan syariat kalau tidak yato'ah ketika kita sudah memasuki jalur yang khusus. Itulah tatanan keilmuan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, ya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak, ya karena akhlak itu adalah buahnya dari ilmu. Ilmu gak ada gunanya, harta jasa pun gak ada gunanya kalau tidak berakhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul karim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ibadallah taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil izza wal ahibba, para masyayikh, tuan-tuan guru, asatidil kiram, wabil khusus al mukarram ajengan Hendi, pimpinan Majlis Al-Adni Serang Baru, Sahibul Bait Ustaz Humaydi Nugraha beserta keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Samsudin, rekan-rekan asatid Majlis Zikir Semong Sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan, santriwati Majlis TPK, santriwan, santriwati Majlis Dakwah Al-Adni, jamaah as'adakumullah yang semoga diberkahkan dan dibahagiakan oleh Allah. Diberkahkan dan dibahagiakan oleh Allah. Diberkahkan, dibahagiakan oleh Allah. Dihasilkan maksud tujuan, diqabul dan dijabah segala hajat. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasul diutus oleh Allah sebagaimana apa yang disabdakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya aku ke muka bumi ini untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Jadi diutusnya Nabi itu bukan buat ilmu tapi untuk akhlak. Karena ilmu itu tidak ada manfaatnya, gunanya kalau tidak berakhlak. Jadi ibu-ibu wali santri yang anaknya, putranya, putrinya belajar di sini, intinya belajar di sini untuk menata, memperbaiki akhlak. Kalau masalah ilmu sekarang gampang nyarinya. Mau apa yang nggak ada di YouTube, di Google, di IG, di TikTok, itu kan ada. Tapi ilmu yang bisa membentuk karakter akhlak. Karena sekali lagi ilmu tanpa akhlak tidak ada gunanya. Jadi ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak pakai akhlak. Bahkan jangan ilmu, jasa saja tanpa akhlak tidak ada gunanya. Jasa saja tanpa akhlak tidak ada gunanya. Saya kasih contoh. Ada yang tahu di sini cara luwak? Pak Kisno tadi liatin saya, Kiai lagi nyari inspirasi.
duduk di kebun, ternyata yang saya lihat itu cara itu cara ganggarangan. Sekarang saya mau nanya, itu cara janggarangan banyak jasanya nggak sama kita? Banyak. Cara itu, ganggarangan itu banyak jasanya sama kita. Tidak betapa dia banyak jasanya, itu yang bisa nanam buah kaung, tangkal kaung itu cara. Bener nggak? Karena itu pohon unik, gak bisa ditanam oleh manusia, yang tumbuh yang jadi itu wasilahnya gara-gara cara. Dan kalau mau kita berhitung, cara itu banyak jasanya. Satu, ibu-ibu pagi-pagi bisa ngepel rumah, bisa ngebersihin rumahnya, sapu-sapu rumahnya, itu yang dijadikan sapu itu buat nyapu rumah, itu dari injuk pohonnya kaung. Berarti jasa siapa? Jasa cara. Aki-aki bisa ngudut bako, itu bako. Kalau orang sekarang nggak tahu bako, aki-aki ngalenggak ngerokok itu pohon nanaon, jasa saya tak? Jasa cara. Jasa apa? Jasa cara. Dulu mah ada kan, kalau ngerokok tuh pakai kaung tuh, itu aki-aki di kampung itu sambil ngelinting, sambil ngobrol ngalor ngidul itu, tapi ngalenggak poho hutang itu. Itu jasa siapa? Jasa cara. Kita bulan suci Ramadan, apalagi menjelang datangnya Idul Fitri, makan es campur, di situ ada kolang kalingnya. Jasa siapa itu? Jasa cara. Jasa cara. Bulan Idul Fitri datang, kita bikin manisan, bukan manisan cara, bukan manisan cara. Manisan apa? Manisan kolang kaling. Itu favorit. Bahkan Ustadz Nurdin itu berapa kintal itu kalau menjelang apaan Idul Fitri, jualan apa? Jualan caruluk. Jasa siapa itu? Cara. Jadi cara itu nyata, jasanya banyak. Setuju? Banyak jasa cara itu, banyak cara itu. Tapi nggak cara datang ke depan rumah kita, kita suguhin apaan? Bekakak ayam. Ya, iya, kita hormatin, kita suguhin nih, datang orang yang banyak jasanya sama kita, kita kasih apaan? Bekakak ayam gitu. Pernah nggak kita? Enggak. Kenapa masalahnya? Cara tidak berakhlak. Cara tidak berakhlak. Kenapa dia tidak berakhlak? Dia mah suka serabat serobot, dukanya cupat copet, sukanya pulang tali. Karena akhlaknya tidak benar itulah, maka jasa dia di belakang yang banyak sekali nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Tuh Pak Krisna, inspirasinya itu. Inspirasinya cara. Iya. Nah, itu. Jadi makanya Allah mengatakan, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikirlah tentang penciptaan Allah. Dari penciptaan apapun yang Allah ciptakan itu jadi pelajaran. Jadi pelajaran bagi kita. Jadi oh ternyata jasa itu nggak ada manfaatnya kalau tidak berakhlak. Ilmu pun nggak ada manfaatnya kalau tidak pakai akhlak. Dan ingat, membentuk akhlak itu bukan di apa, ada wadahnya, ada tempatnya. Di majlis, ya, di madrasah, di pesantren, itu ngebentuk akhlak. Makanya pesantren besar itu jargonnya bukan ilmu. Kalau orang jargonnya masih ilmu, ketinggalan, ketahuan SDM-nya. Jargonnya itu akhlak. Ya, saya tanya,
anak saya satu-satu. Jargon di dalu rogoh wa dakwah apa? Jargonnya akhlak. Kata Buya Zain bin Hasan Bahrun mengatakan, janganlah pernah mengaku alumni dalwa kalau tidak berakhlak. Ada yang lebih tinggi daripada akhlak, ada. Apa? Itoah terhadap guru, manut terhadap guru. Sekarang saya nanya, kalau kita nginjekin guru itu songong nggak? Songong. Guru diinjekin, songong lah. Songong, masa guru diinjekin? Balikan lagi nih, mereka ngerti. Kita kalau nginjekin guru gitu kan, wah mukulin guru gitu, kira-kira songong nggak? Songong. Songong itu tidak apa, songong itu. Tapi ini kan songong itu kalau disuruh sama guru itu bagus apa enggak? Bagus. Justru tidak bagus kalau tidak nurut sama guru. Tuh berarti itoah itu di atas akhlak, nurut itu di atas akhlak. Kita lagi makan nih kan, katanya kalau makan kul mayalik, makan tuh apa yang ada di depan, jangan suka ngerongkong. Mau makan ngerongkong, nyari yang enak. Kenapa? Yang di depannya ada yang depan itu nyari enak. Itu padahal yang di depan itu apaan, bagian orang ngerongkong. Itu makan tuh nggak boleh begitu. Kul mayalik, makan apa yang di depan kamu. Tapi ada tapi gini, kita dipanggil sama guru. Nggak panggil sama guru, sini, ini ambil makan ini yang ada di depan guru. Jauh dikasih. Itu bagus nggak? Bagus. Makan nama guru sepiring, ya. Guru lagi makan, tiba-tiba nyelonong, ya nyelonong, ngilu ngerewong, ya ngilu apa kalau bahasa pesantren mah nyalo. Bahasa pesantren memang ya nyalo gitu kan. Udah ketahuan banget muka tukang nyalo memang ya. Lu tukang nyalo itu kelihatan ya, mang baceng tuh. Kalau orang pesantren tuh nyaho. Kita ipari bahasa teh kan habis ngeunah ngarokok gitu nya. Padahal ditanya geus beres dahar teh buka teh rokona. Henteu aja kan terus tunjung gitu kan. Nyerus tunjung eta. Itu nyalo. Nyalo itu apalagi guru lagi makan di piring tiba-tiba ngikut makan. Itu kira-kira bagus enggak? Enggak. Enggak berakhlak itu orang, enggak beradab. Tapi kalau kata guru, sini kamu makannya bareng sama saya. Itu harus ngikutin guru apa akhlak? Nutuin guru. Jadi akhlak nurut itu sama guru lebih berharga daripada akhlak. Makanya jargonnya Ustaz Daud, kalau di Sidogiri karena usia pesantrennya lebih tua, usianya lebih tua. Sidogiri itu pesantren kemarin ulang tahun keberapa Ustaz Daud? 268 tahun. Coba bayangin, Indonesia merdekanya berapa? 78. Itu pesantren usianya sudah 268 tahun. Berarti hampir 200 tahun sebelum Indonesia merdeka itu pesantren sudah ada. Makanya jargonnya itu apa jargonnya? Taat itu indah. Taat itu indah. Itu dengan bahasa kita gitu aja kita udah malu. Ada tulisan nggak boleh ngambil foto gitu kan. Tiba-tiba kita mau moto di toel, Pak. Tuh lihat, dilarang memotret. Lihat satu lagi, taat itu indah. Malu sendiri kita. Malu sendiri. Itu jargon itu penting. Ya. Jadi kita itu kenapa? Apaan? Harus ngajinya diroyah ma'asihatir riwayah litahsulal hidayah. Karena ngaji model seperti itu ala pesantren itu yang bisa menghadirkan akhlak, yang bisa menghadirkan adab, dan bisa membentuk jadi murid yang taat terhadap guru. Saya kasih gambaran, coba betapa luar biasanya akhlak dan adab. Saya ingat saya mau nemuin Sayyid Malik, Sayyid Fuad. Saya mau ketemu Sayyid Fuad. Sayyid Fuad itu udah keturunan yang keberapa dari Sayyid Sulaiman Mojo Agung, itu pimpinan yang sekarang Sidogiri. Saya datang ke rumahnya, itu di rumahnya itu ada laskar, kalau kita kira di NU mah apaan? Banser,
ya, Banser. Atau di FKSMA apa? Imam Triyono gitu. Ada orangnya Imam Triyono itu laskar itu ada laskar, itu laskar ada nungguin. Jam 8 saya duduk di situ, kata beliau, tungguin ya, apaan kayaknya sedang istirahat. Saya duduk jam 8 di situ, ada santri Pak, santri alumni di situ juga datang mau soan ke KAI. Tempat duduk nggak ada di pojok, udah habis. Saya sama istri saya itu ada santri mau ketemu kiai, berdiri di hadapan pintu, tangannya dilipat ke sini, kepalanya nunduk, 2 jam nggak gerak. Coba bayangin, 2 jam nggak gerak. Nungguin siapa? Nungguin kiai mempersilahkan datang. Coba bayangin, jadi apaan pengawalan kiai kayak Banser gitu kan, apaan kayak EPI itu tidak seberapa dibanding dengan apa, dengan didikan akhlak kiai ya. Kenapa? Kalau Banser kan tuh aku begini ngawal ini gini coba. Aduh, moga banyak kita semurat Mario dan moga banyak kita semurat punya bahaya. Tapi itulah santri. Kenapa? Karena santri itu kalau didik pesantren, mereka sangat paham, mereka sangat tahu bahwa adab itu nomor 1 ya, itu pembawa keberkahan. Termasuk kalau kita cerita hari ini tentang keilmuan, kita belajar daripada apa? Saya sering ceritakan, kalau kita mau ilmu pengetahuan kita, kepribadian kita, wawasan kita lebih jauh, maka tetap kita pun harus belajar lebih daripada sekedar syariat untuk menata, memperbaiki diri kita. Di dalam tatanan itu, saya sering, Anda mau tarekat apapun, itu ada konsep apa? Konsep zikir, tapakur, muraqabah, ada ito'ah. Apa ini ito'ah? Nurut sama guru ya. Orang ngaku tarekat ya, menjalani sebagai tarekat yang mutabaroh tapi tidak manut sama guru, itu nol besar. Itu nol besar, gak bakalan jadi apa-apa. Saking wajibnya ito'ah sama guru ini, saking wajibnya nih, tapi gak bakalan ada. Andai kata, jangan di screenshot ya, jangan di sini ya. Andai kata ini bisa bahaya bahasa saya. Saking wajibnya ito'ah terhadap guru, kalau sudah masuki zona hakikat, zona tarekat, andai kata disuruh berhenti sholat pun harus berhenti. Andai kata, tapi tidak ada guru yang mengajarkan tentang bahwa muridnya harus berhenti sholat. Bukan itu maksudnya. Ini mah gambaran saking wajibnya ito'ah terhadap guru, saking wajibnya ya, saking wajibnya. Tapi sekali lagi saya tegaskan, nggak ada guru yang ngajarin suruh berhenti sholat. Ini mah cuma lagi cerita saking wajibnya ito'ah, karena ito'ah itu level tertinggi dari sebuah pencapaian keilmuan. Ito'ah, adab ya, akhlak, yang terakhir adalah ilmu. Makanya percuma orang banyak ilmu tapi tidak beradab dan berakhlak pun percuma, hanya sampai dibataskan syariat kalau tidak ito'ah ketika kita sudah memasuki jalur yang khusus. Itulah tatanan keilmuan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak ya, karena akhlak itu adalah buahnya dari ilmu nggak ada gunanya, harta jasa pun nggak ada gunanya kalau tidak berakhlak. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syami wad daraji.
سلام عليك يا رفيع الشان Adalah والدرجة Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Pula والدرجة sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة Menimba air, memeras kambing, mencari kayu ranting yang kering. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Menambal والدرجة sandal, jahit pakaian, bantu kerjaan rumah tangganya. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dihalang. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة Menjenguk fakir miskin yang sakit tak dihinakan walau sedikit. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة Dikala malam banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة Menyimpan batuk kepada perutnya karena menahan rasa laparnya. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Bukan tak والدرجة mampu tapi tak sudi gunung jadi emas buat Nabi. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Sebagai والدرجة contoh buat umatnya agar bersabar dikala susahnya. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Ikhlaskan hati, bulatkan tekad, hadir di majlis maulid Nabi. Sirahnya Nabi jadi penuntun amal ibadah sesuai rukun. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Salat dan والدرجة zakat tidak dikantun, jadilah hamba Allah yang tekun. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Salat yang والدرجة khusyuk tambah tawadu, akhlak yang mulia itu dituju. Selamat dan berkah dalam hidupnya, dapat syafaat di padang masyarnya. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Surga والدرجة adalah tempat kekalnya, buah mahabbah pada Rasulnya. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim.
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأنت وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توسلوا به وأهل بيته فإنه لا يرد متواصل بنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا فتاه يا رزاق يا فتاه يا عليم رب امتع قلوبنا فتوح العارفين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن أولنا للحج في البيت الحرام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي البيت الذي سهل لنا حسن الطريق وجل لنا خير الرفيق أتنهج بالسلام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب الصفا والمكاه يا ذا الولا يا ذا الوفا جد ربنا بالمصطفى يا مولي النعم الجسام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربنا يا ذا الجلال بالمنتبى مولى البلال وسع لنا رزق الحلال واغفر خطايانا العظام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربي بنا نفض حتى نساء النضى فالله خيرا حفظا والتب بنا يوم الزهام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قلوبي ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. قبول. السلام ورحمة الله وبركاته.